Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 17 Mei 2023 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, hari Kamis besok 18 Mei 2023, tepat 40 hari setelah Hari Raya Paskah, kita akan merayakan kenaikan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Menjelang Yesus mesti menyerahkan nyawanya sebagai penebusan umat manusia, Yesus menyampaikan banyak wejangan dan perintah kepada para muridnya. Kumpulan wejangan Yesus ini seringkali disebut sebagai amanat perpisahan Yesus. Salah satu wejangannya diambil sebagai bacaan Injil untuk hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15 tentang roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus sebagai penggantinya. Marilah kita siapkan diri kita untuk mendengarkan Injil suci menurut Yohanes berikut ini. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, ada 4 peristiwa penting terkait dengan Yesus Kristus yang menjadi dasar iman kita, yaitu kelahiran, wafat, kebangkitan, serta kenaikan Yesus ke surga. Sengsara dan wafat Yesus memang by design, yaitu dimaksudkan untuk menyelamatkan umat manusia agar dapat kembali ke rumah Allah Bapa di surga. Yesus berusaha agar tujuan penyelamatan ini dapat berlangsung dengan baik, tetapi juga sekaligus khawatir, karena setelah kenaikannya ke surga, para pengikutnya akan tercerai-berai karena ketakutan. Maka Yesus pun menyampaikan berbagai amanat sebelum hal itu terjadi. Pada waktu itu terjadi polarisasi di antara bangsa Yahudi, antara yang percaya kepada Yesus dan yang menentangnya. Ada banyak isu yang menyebabkan orang menentang Yesus. Misalnya tentang hari Sabat, atau tentang kedekatan Yesus dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Pernyataan Yesus tentang asal-usulnya pun merupakan pernyataan kontroversial, pernyataan yang sangat sulit diterima oleh orang banyak. Yesus berkata, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini." Yohanes bab 8 ayat 23. Di kesempatan lainnya, Yesus juga mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Yohanes bab 6 ayat 51a. Di kesempatan lain, Yesus juga mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu."
Yohanes bab 10 ayat 30. Orang-orang pun menjadi marah dan menolak Yesus, menganggap Yesus telah menghujat Allah. Ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Maka orang-orang pun melempari Yesus dengan batu. Kata mereka kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Tentu Yesus sangat memahami apa yang akan terjadi dengan para muridnya itu setelah ia meninggalkan dunia ini untuk kembali ke rumah Bapanya. Oleh karena itulah Yesus menyampaikan banyak wejangan kepada para muridnya agar kelak para murid dimampukan untuk bertahan dalam kesesakan serta dimampukan untuk mengatasi berbagai halangan sampai saatnya Roh kebenaran datang untuk membangkitkan keberanian para murid keluar dari persembunyian mereka, lalu melaksanakan tugas perutusan mereka, melanjutkan karya keselamatan Allah di dunia ini. Janji akan kedatangan Roh Kudus ini telah dipenuhi pada saat hari raya Pentakosta. Dan tentu saja sampai sekarang Roh Kudus itu masih ada di dunia ini. Tidak ada rencana untuk kembali ke surga sampai saatnya kelak Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Roh Kudus disebut juga sebagai Roh kebenaran, sebab ia memberitakan kepada kita apa yang diterimanya dari Yesus, memberitakan hal-hal yang sungguh-sungguh benar adanya. Yesus mau agar kita sama sekali tidak menyaksikan kebenaran yang dari Allah ini. Roh itulah yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran agar menjadi jelas bagi kita apakah yang ada perbuatan kita menyimpang dari kebenaran itu. Bahwa Yesus adalah Tuhan merupakan iman yang berasal dari kebenaran itu. Meskipun sampai sekarang masih saja ada orang yang tidak mempercayainya. Dari Injil yang tadi kita dengarkan bersama, Yesus juga menyampaikan jika Roh kebenaran itu akan memberitahu kita hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal yang belum terjadi tetapi pasti akan terjadi. Roh Kudus bukanlah peramal, karena ramalan itu bisa benar tapi bisa juga salah. Jika kita berbuat dosa, maka Roh itu akan memberitahu kita apa yang akan terjadi pada diri kita. Jika kita berbuat dosa, semestinya kita ada merasa bersalah. Dan rasa bersalah ini terus saja kita bawa ke dalam hati kita. Roh Kudus akan membimbing kita menuju pertobatan untuk membebaskan kita dari rasa bersalah. Setidaknya Roh akan menuntun kita untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa itu. Jika kita tidak mematuhi, maka sesuatu yang buruk akan menimpa kita. Roh Kudus senantiasa menampilkan wajah Kristus di hadapan kita, agar kita pun menjalani hidup seperti Kristus, hidup dalam kerendahan hati, hidup yang dengan rela mengampuni kesalahan orang, hidup yang mudah tergerak oleh belas kasih, serta hidup yang sepenuhnya sesuai dengan kebenaran Allah. Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mengetahui jika kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada? Karunia Roh secara eksklusif diterima oleh orang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, yaitu orang yang sudah merdeka dari penjajahan dosa, orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan keinginan daging. Kita bisa memeriksa batin kita sendiri. Apakah kita dimampukan untuk melihat buah-buah roh ada pada orang-orang yang kita jumpai? Ataukah kita selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain? Jika kita mampu melihat kebaikan, damai sejahtera, atau kasih memancar dari orang-orang yang kita jumpai, artinya Roh Kudus telah hadir untuk membukakan mata hati kita. Hal ini juga berarti hidup kita telah dipimpin oleh Roh. Sebaliknya,
Jika kita hidup masih terbelenggu oleh kedagingan kita, masih sulit berdamai dengan orang yang tidak kita sukai, atau bahkan masih terbawa sifat gila hormat karena merasa diri lebih tinggi dari yang lain, maka sudah sepatutnya kita bersedih sebab roh kebenaran tidak hadir di sekitar kita. Jika ini yang terjadi, maka segeralah kita bersimpuh di hadapan Kristus untuk memohon pengampunan kepadanya agar Roh Kudus berkenan kembali mendampingi kita. Marilah sekarang kita berdoa bersama untuk mengakhiri renungan Daily Fresh Juice pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, sudah sepatutnya kami bersyukur kepadamu dan kepada Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, sebab Engkau berkenan mengutus Roh Kudus untuk menguduskan hidup kami, untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami mendambakan kehadiran Roh Kudus untuk menginsafkan kami di saat kami terjatuh ke dalam dosa, untuk senantiasa memelihara iman kami, agar kelak kami pun boleh bersekutu dengan Roh Kudus di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 17 Mei 2023. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.